Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Bagaimana kabar kalian? Alhamdulillah, semoga kita senantiasa selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin Allahumma amin. Baik, untuk pertemuan pagi hari ini kita akan melanjutkan materi pelajaran fikih kita, yaitu tentang makanan halal. Sebelum itu, marilah kita buka pembelajaran pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum itu, Pak Guru akan membacakan tujuan pembelajaran. Kita mempelajari makanan halal ini bertujuan yang pertama, siswa selalu berdoa sebelum dan sesudah makan dengan benar. 2. Siswa terbiasa membeli makanan di kantin madrasah. 3. Siswa mampu menganalisis ketentuan makanan halal. 4. Siswa mampu merangkum manfaat mengkonsumsi makanan halal. 5. Siswa mampu merumuskan cara membiasakan mengkonsumsi makanan halal. Dan yang terakhir, siswa mampu membuat hasil karya atau clipping macam-macam makanan halal. Demikian tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, nah, ini ada beberapa gambar. Yang pertama ini gambar kurma, ya. Yang kedua, ini ada ayam panggang atau ayam bakar. Dan yang ketiga, ada nasi goreng. Pasti anak-anakku semua menyukai makanan yang ada di gambar ini. Semua ini adalah makanan halal. Apa yang dinamakan makanan halal? Siapa yang tahu? Ya, kita akan membaca bersama-sama. Makanan halal adalah yang dari dua kata. Yang pertama yaitu makanan, yang kedua yaitu halal. Makanan itu sendiri berarti segala sesuatu yang dapat dimakan dan dikonsumsi oleh manusia, baik yang berasal dari hewan maupun tumbuhan, yang dapat menghilangkan rasa lapar dan memberikan tenaga bagi tubuh manusia. Nah, itu definisi dari makanan. Sekarang, halal adalah segala sesuatu yang diperbolehkan dalam syariat agama Islam. Jadi, makanan halal adalah segala sesuatu makanan yang dapat dikonsumsi oleh manusia dan diperbolehkan dalam syariat Islam, ya. Jadi itu adalah pengertian makanan halal. Ada makanan yang enak tapi menurut syariat Islam itu tidak diperbolehkan, itu bukan makanan halal. Dalil makanan halal yaitu dalam Al-Quran, surat Al-Maidah ayat 88. Baik anak-anakku semua, mari kita baca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kulu mimma razaqakumullahu halalan thayyiban wattaqullaha alladzi antum bihi mu'minun. Shadaqallahul azim. Artinya, dan makanlah dari apa yang telah diberikan Allah kepadamu sebagai rezeki yang halal dan baik, dan bertakwalah kepada Allah yang kamu beriman kepadanya. Surat Al-Maidah ayat 88 ini merupakan dalil anjuran memakan makanan yang halal. Makanan halal ada bermacam-macam, ya.
Yang pertama yaitu halal zatnya, berasal dari hewan maupun tumbuhan yang tidak diharamkan oleh Allah. Nah, hewan seperti sapi, kambing. Kalau tumbuh-tumbuhan seperti apa? Bayam, sayur-sayuran itu ya, wortel dan lain sebagainya. Yang kedua dijelaskan di dalam Al-Quran, hadis, ijma, dan qiyas. Yang ketiga bermanfaat bagi manusia ya. Jadi makanan itu harus mempunyai manfaat bagi manusia. Kalau berbahaya bagi tubuh manusia itu nanti haram makanannya. Selanjutnya yaitu tidak merusak badan, akal maupun pikiran. Dan yang terakhir tidak kotor, najis, dan tidak menjijikkan. Itu macam yang pertama dari makanan halal, yaitu halal zatnya. Yang kedua yaitu halal cara memperolehnya. Tidak hanya halal zatnya saja, bisa saja makanan itu halal tapi hasil curian. Nah, tidak hasil mencuri, menipu, hasil riba, korupsi, dan lain sebagainya. Kalau makanan tersebut itu zatnya memang halal tapi curian, tetap saja itu menjadi haram. Bisa dimengerti ya. Yang ketiga macamnya adalah halal cara memprosesnya ya. Tidak diolah dengan menggunakan sesuatu yang haram. Memasak nasi goreng dengan minyak babi itu kan, minyak babi kan haram, itu nggak boleh, nanti menjadi haram juga. Yang terakhir yaitu halal cara menyajikan, mengantarkan, serta menyimpannya. Nah, ini ada 4 macam ya. Kita tidak hanya melihat bahwasanya makanan halal tersebut itu dari zatnya saja, juga dari ketiga macam atau aspek yang lainnya. Penggolongan makanan halal dalam agama Islam. Yang pertama, semua rezeki yang diberikan oleh Allah berupa makanan yang baik dan halal. Penggolongan yang kedua, semua makanan yang berasal dari laut ya. Jadi semua ikan atau hewan yang ada di laut itu walaupun berupa bangkai itu hukumnya halal ya. Ketiga, semua binatang ternak kecuali babi dan anjing. Kalau babi dan anjing memang sudah dinas di dalam Al-Quran, ditetapkan bahwasanya keduanya itu haram dimakan karena mempunyai bahaya atau madharat untuk tubuh manusia. Yang keempat, hasil buruan yang ditangkap oleh binatang yang telah dididik untuk berburu. Nah, itu halal. Umpama kita punya hewan buruan, istilah Jawanya itu sudah manut ya, disuruh ke sana ikut ke sana, disuruh ke sini. Nah, itu hewan buruannya tidak akan dimakan oleh hewan binatang peliharaan tadi, pasti diberikan kepada yang mempunyai atau majikannya. Itu nggak apa-apa, itu hasil buruannya itu tetap halal. Yang kelima, semua jenis binatang yang hidup di air, baik air laut maupun air tawar. Nah, beda ya kalau hidup di dua alam seperti di kata itu hidup di darat dan hidup di air. Nah, itu nggak bisa, itu tetap haram. Yaitu cara membiasakan mengonsumsi makanan halal. Yang pertama ya, kita harus membiasakan 6 hal ini paling tidak. Yang pertama, kita harus membeli bahan makanan dari tempat yang terpercaya ya. Kita lihat tokonya, kita lihat penjualnya. Nah, kalau penjualnya berkerudung, penjualnya beragama Islam ya, tokonya bersih, nah kita harus membeli. Tapi kalau tokonya kotor, banyak anjingnya, penjualnya juga kurang bersih, nah itu kita kita harus menghindari toko atau penjual tersebut. Yang kedua, apabila membeli daging, hendaknya membeli di tempat orang muslim ya. Karena apa?
dikhawatirkan nanti dagingnya itu bukan hasil sembelian. Nanti bisa saja daging yang dijual itu bangkai, atau saja sembelian tapi bukan sembelihannya orang muslim. Nah, kan berbeda sembelihan orang muslim dan sembelihan orang non muslim, ya. Itu harus kita perhatikan. Yang ketiga, mendapatkan makanan dengan cara yang baik, tidak mencuri dan tidak merampas milik orang lain, ya. Kalau hasil curian ya nanti menjadi haram. Kita harus membiasakan jangan sampai kita mengambil hak orang lain atau milik orang lain. Yang keempat, membeli makanan dengan uang yang diperoleh dengan cara yang benar dan halal, dengan bekerja, dengan berdagang dan lain sebagainya. Yang kelima, menghindari memakan makanan yang telah ada dalil yang melarang mengkonsumsi makanan tersebut, sebagaimana di depan tadi yang saya jelaskan, daging anjing dan daging babi. Yang terakhir, senantiasa selalu bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya yaitu manfaat mengonsumsi makanan halal. Nah, jadi kita semua akan mendapatkan manfaat dari mengonsumsi makanan-makanan yang halal. Yang pertama, terhindar dari murka Allah. Yang kedua, tubuh akan selalu sehat. Kenapa? Karena makanan yang halal itu mempunyai zat-zat atau mempunyai vitamin yang menyehatkan atau memberikan energi kepada tubuh kita. Yang ketiga, akan menghasilkan hati dan pikiran yang bersih. Ya, jika kita terbiasa mengonsumsi makanan halal, maka hati kita akan semakin bersih, pikiran kita akan semakin jernih, jadi kita belajar akan cepat paham. Yang keempat, akan diberi rezeki yang halal dan dilipat gandakan oleh Allah. Yang kelima, menunjukkan pada umat lain bahwa Islam adalah agama yang baik dan hanya mengajarkan kebaikan. Selanjutnya, hikmah mengonsumsi makanan halal. Yang pertama, mendapat kesehatan hati dan jasmani atau badan. Yang kedua, doa dikabulkan oleh Allah. Yang ketiga, dijauhkan dari siksa api neraka. Dan yang terakhir, menumbuhkan perbuatan yang baik. Ini merupakan hikmah daripada mengonsumsi makanan halal. Baik anakku, materinya sudah cukup, bisa dipahami. Nanti kalian bisa membaca dan mengulangi lagi materi yang telah Pak Guru sampaikan. Sekarang ini ada teka-teki ya, ada 3. Nanti bisa dijawab di kertas ya. Yang pertama, hewan halal yang hidup di padang pasir dan leherku sangat panjang. Maksudnya itu lehernya sangat panjang. Hewan apa itu? Ada 4 huruf. Huruf yang terakhir adalah huruf A. Yang kedua, aku adalah hewan berkaki 4. Dagingku bisa dimasak menjadi sate. Siapakah aku? Ada berapa huruf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 huruf. Yang terakhir juga huruf A. Ya. Soal yang terakhir, aku adalah jenis tumbuhan yang mengandung vitamin A dan baik untuk kesehatan mata. Siapakah aku? Ada 6 huruf. Huruf yang ketiga adalah huruf R. Ini kelihatannya kesukaan hewan apa itu yang telinganya panjang sekali dan giginya 2 itu. Bisa dipahami ya, nanti bisa dijawab menebak teka-teki ya. Ini juga ada soal cerita. Anton dan Sukri pergi traveling itu jalan-jalan ya, dengan tujuan naik ke Gunung Lawu.
Setelah sampai puncak gunung, terjadi hujan yang sangat lebat, sehingga akhirnya Anton dan Sukri tersesat dan terpisah dari rombongan. Mereka tersesat selama 2 hari dan kehabisan bekal hingga mereka berdua kelaparan. Pada saat itu, mereka berdua hanya melihat daun-daunan saja, daun-daun yang tidak ada di rumahnya, di desanya. Bukan daun ganja ini maksudnya, ini daun-daun yang ada di hutan itu. Terus soalnya bagaimana cara mereka agar bertahan hidup? Jelaskan ya kalian, dilatih untuk berusaha berpikir kritis. Moto daripada pembelajaran makanan halal ini yaitu innallaha ta'ala thayyibun yuhibbut thayyiba. Sungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala itu baik dan pastinya menyukai juga hal-hal yang baik atau menyukai kebaikan. Sekian, terima kasih. Jangan lupa nanti dipelajari lagi dari Pak Guru. Pesan jangan sampai tidak membaca ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.